Sejarah asam nukleat. Baik, pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari asam nukleat. Pada tahun 1879, Albert Kolsel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher menemukan DNA. Kehidupan dapat diungkapkan dari sel, menggunakan sel pada dana yang diperoleh dari pembalut luka. Sel dilarutkan dalam asam encer, maka akan diperoleh inti sel yang masih terikat dengan sejumlah protein. Kemudian ditambahkan enzim penghidrolisis protein, maka ia dapatkan inti sel. Kemudian inti sel diekstrak dan diperoleh suatu zat yang larut dalam basa dan tidak larut asam. Senyawa tersebut tidak diketahui rumus kimianya, maka dinamainya nuklein. Sebenarnya ini adalah 30% DNA. Pada tahun 1882, Walter Fleming menemukan kromosom. Pada tahun 1910, Thomas Hunt Morgan, bahan pembawa sifat adalah gen yang ada di dalam kromosom. Kemudian pada tahun 1952, Alfred Hersey dan Martha Case melalui penelitian menggunakan P dan S radioisotop membuktikan DNA sebagai bahan pembawa informasi genetika. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick menyatakan bahwa DNA adalah benang ganda antiparalel berbentuk heliks yang saling berkomplemen. Terdapat pada semua sel hidup, merupakan makromolekul dengan monomer mononukleotida, polimer nukleotida, polinukleotida, makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basah. Fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat yang pertama yaitu biosintesis protein, yaitu asam nukleat, DNA, dan RNA menyimpan informasi genetika yang diperlukan untuk memandu sintesis protein dalam proses biologi yang dikenal sebagai ekspresi genetika. Yang kedua, menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetika. Maksudnya, asam nukleat bertanggung jawab untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan basa nitrogennya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mereplikasi dan mentranskripsi informasi ini yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi seluler. Nah, yang ketiga yaitu turut dalam metabolisme. Maksudnya, asam nukleat juga memiliki peran dalam beberapa proses metabolisme, termasuk dalam sintesis dan degradasi senyawa organik tertentu. Nah, untuk yang keempat, penyimpanan energi. Maksudnya, meskipun asam nukleat biasanya tidak berfungsi sebagai penyimpan energi primer, beberapa bentuk asam nukleat seperti ATP memiliki grup fosfat yang menyimpan energi yang dapat dilepaskan dalam reaksi biokimia. Nah, untuk yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai koenzim. Maksudnya, beberapa jenis asam nukleat seperti koenzim A berperan sebagai koenzim dalam reaksi metabolisme, membantu dalam transfer grup fungsional atau molekul antara molekul substrat dalam reaksi biokimia. Nah, nukleotida berbeda dengan nukleosida. Nukleotida memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleosida tidak mempunyai gugus fosfat. Nukleotida merupakan prekursor atau dasar pembentuk nukleat. Asam nukleat terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam deoksiribosa atau DNA dan asam ribosa atau RNA. Keduanya merupakan polimer linier, tidak bercabang, dan tersusun dari subunit. Nah, subunit yang disebut nukleotida. Pada sel eukariot, DNA terdapat dalam nukleus, sedangkan pada sel prokariot terdapat dalam sitoplasma atau nukleoid dan berfungsi sebagai molekul hereditas atau pewarisan sifat. Molekul RNA disintesis dari DNA dan berperan dalam sintesis protein di dalam sitoplasma atau ribosom. Satu nukleotida terdiri dari 3 bagian gula, karbon 5, pentosa, basa organik, heterosiklik atau mengandung karbon nitrogen dalam membentuk datar, dan gugus fosfat bermuatan negatif yang membuat polimer bersifat asam. Pada RNA, gula patosanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA, gula patosanya mengalami kehilangan satu atom, O, pada posisi C nomor 2, sedangkan di mana gula 2 deoksiribosa. Komponen nukleotida gula, pentosa, dan ribosa. Kemudian lanjut pada komponen nukleotida. Yang pertama itu ada komponen pentosa, yang termasuk gula pentosa adalah ribosa dan deoksiribosa. Turunan penting dari ribosa adalah 2-deoksiribosa, yang hanya sering disebut dengan deoksiribosa.
Kemudian yang pada karbon nomor 2-nya, OH digantikan oleh H. Kemudian deoksiribosa itu ditemukan di DNA, sedangkan ribosa ditemukan pada RNA. Kemudian penggantian OH oleh H di atom C nomor 2 itu sangat mempengaruhi strukturnya. Kemudian lanjut yang kedua ada gula ribosa. Gula pada asam nukleat adalah ribosa. Ribosa BD fernosa adalah gula pentosa dan jumlah karbonnya itu ada 5. Kemudian kita harus memperhatikan penomorannya. Dalam penulisan diberi tanda petik 1 yang artinya prime untuk membedakan penomoran pada basa nitrogen. Basa pirimidin dan purin. Basa nitrogen baik pada DNA maupun pada RNA dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin mempunyai 2 buah cincin atau bisiklik, sedangkan basa pirimidin hanya mempunyai 1 cincin atau monosiklik. Pada DNA dan juga RNA, purin terdiri atas adenin dan guanin. Akan tetapi, untuk pirimidin ada perbedaan antara DNA dan RNA-nya. Kalau pada DNA basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin, pada RNA tidak ada timin dan sebagai gantinya terdapat urasil. Timin berbeda dengan urasil hanya karena adanya gugus metil pada posisi nomor 5, sehingga timin juga dapat dikatakan sebagai 5-metil urasil. Yang ketiga ada asam fosfat, terlihat pada gambar. Di antara ketiga komponen monomer asam nukleat tersebut di atas hanya NH yang memungkinkan terjadinya variasi. Jika gula pentosanya adalah deoksiribosa, seperti halnya pada DNA, nukleosidanya terdiri atas deoksiadenosin, Da, deoksiguanosin, Dg, deoksisitidin, dan deoksitinidin, Dt. Sedangkan nukleotidanya masing-masing adalah deoksiadenosin monofosfat, dan deoksiguanosin monofosfat, dan deoksisitidin monofosfat, dan timidin monofosfat. Pada asam nukleat terjadi pula ikatan kovalen melalui gugus fosfatosa gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Basa purin dan pirimidin tidak berkaitan secara kovalen satu sama lain. Oleh karena itu, suatu polinukleotida tersusun atas kerangka gula fosfat yang berselang-seling dan mempunyai ujung 5P dan 3OH. Adanya ujung-ujung tersebut menjadikan rantai polinukleotida linear mempunyai arah tertentu. Perhatikan gambar di atas. Ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen pada atom karbon nomor 1. Ikatan gula ribosa dengan gugus fosfat pada atom karbon nomor 5. Dan seterusnya, gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2. Basa nitrogen berkaitan dengan ikatan B pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deoksiribosa. Pirimidin berkaitan dengan gula ribosa pada atom N1 dari struktur cincinnya. Purin berkaitan ke gula ribosa pada atom N9 dari struktur cincinnya. Selanjutnya, ribonukleotida. Dalam biokimia, ribonukleotida adalah nukleotida yang mengandung ribosa sebagai komponen pentasanya. Nah, ini dianggap sebagai prekursor molekul asam nukleat. Nukleotida adalah blok bangunan dasar DNA dan RNA. Ribonukleotida sendiri adalah blok bangunan monomer dasar untuk RNA. Selanjutnya, perhatikan gambar di atas. Gula ribosa yang berkaitan dengan basa nitrogen dalam contoh di atas adalah suatu piramidin urasil dan sitosin. Pada atom karbon nomor satunya disebut ribonukleosida. Dalam contoh di atas adalah uridin dan sitidin. Selanjutnya yaitu ribonukleosida yang terfosforilasi pada atom karbon nomor 5-nya disebut nukleotida. Dalam contoh di atas adalah uridilat atau sitidilat. Penyampaian ribonukleosida biasanya dalam bentuk singkatan misalnya U atau UMP. Keberagaman ikatan fosfat. Ikatan fosfat dalam biomolekul memiliki peran penting dalam berbagai fungsi biologis. Keberagaman ikatan fosfat ini menghasilkan berbagai macam struktur dan fungsi biomolekul. Berikut beberapa contoh keberagaman ikatan fosfat dan fungsinya. Yang pertama ada ikatan fosfodiester, yaitu ditemukan dalam DNA dan RNA menghubungkan nukleotida satu sama lain, membentuk rantai polinukleotida dan membentuk struktur heliks ganda DNA dan struktur RNA yang penting untuk sintesis protein. Fosfat asam nukleat monomer nukleotida dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan fosfodiester antara min OH di atom C nomor 3 dengan gugus fosfat dari nukleotida berikutnya. Kedua ujung poli atau oligonukleotida yang dihasilkan memisahkan gugus fosfat di atom karbon nomor 5. Nukleotida pertama dan gugus hidroksil di atom karbon nomor 3 nukleotida terakhir.